Shalom teman-teman, perkenalkan nama saya Marlin dan saat ini saya kaitan dengan tugas akhir dari mata kuliah Kepemimpinan Kristen. Maka bersama dengan teman-teman PPYT Jemaat Tigris Kaluku, kita akan belajar bersama-sama soal servant leadership atau kepemimpinan yang melayani, di mana ketika kita ingin menjadi seorang pemimpin, bukan hanya menjadi pemimpin saja, tapi seorang pemimpin juga sekaligus melayani, jadi pemimpin yang melayani. Mari kita belajar bersama-sama. Selamat menyaksikan. Selamat malam teman-teman. Pertama, terima kasih karena teman-teman sudah menyediakan waktu untuk hadir dan membantu saya menyelesaikan tugas mata kuliah Kepemimpinan Kristen. Dalam hal ini kita akan belajar soal servant leadership atau pemimpin yang melayani. Dan sebelum itu kita satu dalam lagi dulu, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan yang telah menyertai kami sepanjang perjalanan kita tiba di tempat ini. Dan sekarang kami akan memulai kegiatan kami, yaitu belajar soal kepemimpinan yang melayani. Tuhan kiranya memberkati kami supaya boleh selesai dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya teman-teman, dalam hal ini kita akan belajar soal servant leadership atau pemimpin yang melayani. Apa itu servant leadership? Servant dan leadership itu dari dua kata. Servant berarti pelayan, kita membawanya di dalam bahasa Indonesia. Sedangkan leadership itu artinya seorang pemimpin. Servant leadership itu pemimpin yang melayani. Kata pemimpin itu berasal dari kata pimpin atau pemimpin yang berarti mengetuai atau mengepalai atau mengarahkan. Dan sedangkan pemimpin adalah orang-orangnya, orang yang mengetuai, orang yang mengepalai, orang yang menjadi contoh dalam sebuah organisasi atau lainnya. Ketika kita pakai dalam kepemimpinan, maka kepemimpinan adalah bagaimana cara orang tersebut untuk memimpin, bagaimana cara orang tersebut untuk mengepalai atau mengarahkan, memberikan contoh dan lain sebagainya. Servant atau pelayan. Jadi servant leadership itu dapat kita simpulkan sebagai pemimpin yang melayani. Jadi servant leadership adalah pemimpin yang melayani. Servant leadership ini pertama kali dikemukakan oleh Robert Williams pada tahun 1970. Menurutnya, untuk membangun komunitas organisasi yang baik, seorang pemimpin itu harus berada di bawah. Tidak selamanya seorang pemimpin itu harus di atas. Jadi kira-kira apa perbedaan antara pemimpin secara umum dan pemimpin yang melayani? Karena pemimpin secara umum kita tahu bahwa dia akan selalu di atas. Tetapi pada kenyataan tadi kita mengetahui bahwa ternyata pemimpin itu tidak selamanya harus di atas, tapi pemimpin juga itu harus juga di bawah. Di sini secara umum seorang pemimpin adalah seorang yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi orang lain dalam mencapai tujuannya secara bersama-sama. Jadi di sini pemimpin itu harus mampu mengarahkan dan menginspirasi kelompok atau individu tertentu untuk mencapai tujuannya secara bersama-sama. Namun kadang ada orang yang ingin menjadi pemimpin karena merasa bahwa ia akan dihormati. Saya ingin menjadi seorang pemimpin karena saya ingin dihormati. Saya ingin disanjung-sanjung oleh orang. Apa yang saya katakan harus diikuti. Jadi makanya saya menginginkan menjadi seorang pemimpin. Jadi seorang yang ingin menjadi pemimpin, seseorang ini hanya ingin menjadi pemimpin karena jabatan atau kekuasaan tertentu. Lalu bagaimana dengan kepemimpinan yang melayani? Pemimpin yang melayani berarti seorang pemimpin yang tidak selamanya selalu memerintah. Pemimpin yang tidak selamanya arogan dan merasa berkuasa sendiri. Tetapi seseorang pemimpin yang baik itu mestinya menjadi seorang pemimpin yang
rendah hati, selalu menjadi teladan dan memberikan dorongan motivasi kepada sesama dan orang lain untuk terus maju dan bekerja sama dengan potensi yang terbaik. Di sini seorang pemimpin memiliki jiwa melayani dalam kepemimpinannya. Seseorang pemimpin yang benar-benar ingin memimpin, maka ia harus memperlihatkan dirinya dan menempatkan dirinya bukan saja di atas, tetapi juga di bawah, seperti yang kita ketahui tadi di awal. Jadi, ketika kita melihat apa perbedaan antara memimpin secara umum dan memimpin yang melayani itu, maka kita akan melihat perbedaan bahwa ternyata kepemimpinan secara Kristen atau pemimpin yang melayani akan lebih berfokus pada pelayanannya daripada kekuasaannya. Sedangkan pada kepemimpinan secara umum, ia akan lebih banyak membahas atau dia akan lebih banyak soal kekuasaan atau otoritas yang ada pada seorang pemimpin itu. Dan yang kedua, kepemimpinan Kristen akan melakukan tindakan sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Tuhan. Tetapi ketika kita melihat kepemimpinan biasa secara umum, mereka itu melakukan tindakan berdasarkan naluri mereka atau keinginannya dan masih banyak hal lainnya. Pemimpin sejati. Kira-kira apa sih ciri-ciri ini? Di sini Robert mengatakan ada 4 ciri-ciri seorang servant leadership secara umum. Yang pertama, ia mampu menjadi seorang pendengar yang baik. Dia menjadi pendengar yang baik. Yang kedua, seorang pemimpin akan mampu berempati dengan orang lain. Dan yang ketiga, seorang pemimpin akan memberikan pembinaan, menciptakan lingkungan yang positif. Dan yang keempat yaitu seorang pemimpin akan memiliki kesadaran terhadap kemampuannya. Karena itu, dia akan mampu bekerja sama dengan orang, menjalin kerjasama, menjalin kolaborasi dengan orang lain. Karena itu, itulah ciri-ciri servant leadership secara umum menurut Robert. Kemudian berangkat dari sisi atau kekristenan. Kira-kira bagaimana servant leadership soal kekristenan itu? Kita dapat membacanya dalam Matius pasal 20 ayat 25 sampai 28, kemudian dari Markus 10 ayat 35 sampai 45. Jadi misalnya kita lihat dalam Matius pasal 20 ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-28, di sini firman Tuhan mengatakan ketika Yesus di sini mengatakan, tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi dalam Matius 20 ayat 25 sampai 28 ini, di sini Yesus menekankan 2 hal itu tentang menjadi seorang pelayan dan hamba. Pelayan juga hamba. Dan di sini dapat kita melihat 4 hal yang penting bahwa ternyata seorang pemimpin Kristen itu perlu menyadari bahwa ia dipanggil oleh Tuhan untuk melayani. Jadi kita sebagai pemimpin Kristen, kita menyadari bahwa ternyata kita ini dipanggil oleh Tuhan, bukan sekadar menjadi seorang pemimpin, bukan sekadar dipilih untuk menjadi seorang pemimpin. Ya, mungkin ada kita nyatakan mungkin menjadi seorang pemimpin, tapi minimal kalau kita tidak menjadi pemimpin dalam suatu organisasi, minimal kita menjadi pemimpin diri kita sendiri. Jadi bagaimana kita memimpin diri kita sendiri untuk menjalani kehidupan kita. Dan yang kedua, pemimpin dapat bekerja sama dengan orang lain dalam hal ini
menciptakan krisis jadi peluang. Jadi ciri-ciri seorang leadership dalam Kristenan yang kedua yaitu ketika menjadi seorang pemimpin akan mampu melihat peluang dalam suatu keadaan yang ada. Dalam suatu krisis itu bisa dijadikan sebagai sebuah peluang. Jadi seorang pemimpin itu harus pandai-pandai mencari sebuah peluang yang bisa didapat. Dan yang ketiga, serta leadership dibangun atas komitmen untuk mengabdi atau memberi diri sepenuhnya untuk melayani. Jadi ketika kita sudah menyadari bahwa dalam diri kita dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi seorang pemimpin, kemudian kita berusaha mencari peluang dalam suatu keadaan yang ada, maka kita akan membangun komitmen untuk mengatasi atau untuk memberi diri dalam pelayanan. Dan yang keempat, servant leadership yakni itu adalah melayani dengan sungguh-sungguh. Jadi tidak hanya dengan komitmen, tapi juga dengan sungguh-sungguh untuk bahkan sampai rela berkorban. Ini ketika kita membaca Matius ayat 2 pasal 20 ayat 25 sampai 28, kemudian dalam Markus pasal 10 ayat 35 sampai 45. Di situ kita akan membaca dan melihat bagaimana Tuhan Yesus meneladangkan soal kepemimpinan kepada murid-muridnya. Jadi kira-kira bagaimana sesungguhnya menjadi pemimpin yang melayani itu? Bagaimana menjadi pemimpin? Serta leadership ini bersumber dari Alkitab seperti yang kita lihat tadi dari ayat-ayat yang kita berikan, yang dipraktikkan langsung oleh Yesus Kristus. Ketika kita melihat bagaimana kepemimpinan Yesus dalam Alkitab, maka kita akan menjumpai role atau model kepemimpinan yang berbeda dengan kepemimpinan biasanya, yaitu melayani. Itu intinya dari awal kita membahas soal kepemimpinan yang melayani. Jadi disinilah akarnya kenapa ada kepemimpinan yang melayani, dan kata melayani ini menjadi kekuatan utama untuk pemimpin. Pemimpin yang melayani akan termotivasi untuk memberikan dirinya melayani sebagai bagian dalam hidupnya, menjadikan pelayanan sebagai gaya hidupnya, sebagai perilakunya dalam menjalankan kepemimpinan. Jadi dalam hal ini pemimpin yang melayani akan memotivasi memberi diri, menjadikan bagian dalam hidupnya, menjadi gaya hidupnya. Sudahkah itu kita lakukan sebagai seorang bangunan Kristen? Seorang pemimpin yang melayani hendaknya memiliki integritas kepemimpinan yang teguh dan menguasai hati nuraninya. Selain memberikan diri, harus menjadikan dirinya itu berintegritas dengan menguasai hati nuraninya. Ketika seseorang memimpin dengan tidak memakai atau dengan tidak menggunakan hatinya, maka kepemimpinannya itu belum dikatakan berhasil. Karena seseorang pemimpin yang melayani itu harus sungguh-sungguh memberikan dirinya menjadi pelayan yang rendah hati. Jadi siapkah kita untuk menjadi pemimpin? Bagaimana teman-teman? Apakah teman-teman sudah siap untuk menjadi seorang pemimpin di waktu yang akan datang? Siap. Ya. Sewaktu PPKT di tengah situasi saat ini di era katakanlah semakin maju, terutama dengan adanya internet, dengan adanya media sosial, dengan adanya game dan lain sebagainya, maka kita perlu melihat kira-kira apa yang akan saya lakukan. Sudahkah kita membatasi diri kita? Sudahkah kita melihat kira-kira yang saya lakukan ini adalah yang terbaik untuk mempersiapkan diri saya menjadi seorang pemimpin di masa depan? Kolose pasal 3 ayat 23 mengatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi apapun yang kita lakukan,
kita mengimani, kita berkomitmen bahwa yang saya lakukan ini adalah untuk Tuhan, bukan untuk orang lain, tapi untuk Tuhan. Karena ini kita untuk menjadi pemimpin gereja di masa depan, agar kita terus menciptakan perubahan dan pertumbuhan gereja di masa yang akan datang. Jadilah pemimpin yang siap melayani. Ya, demikianlah presentasi atau materi kita soal pemimpin yang melayani. Diharapkan ketika kita sudah mendengarkan, ketika kita sudah melihat tentang kepemimpinan itu, kita akan mempersiapkan diri kita untuk menjadi seorang pemimpin sebagai generasi yang akan datang. Sekian dan terima kasih.